Setiap individu tentu menginginkan kesuksesan finansial. Namun ada sekelompok orang yang meskipun sudah berusaha keras, mereka tetap tidak dapat mencapai kekayaan yang diimpikannya. Oke, dalam video ini kita akan membahas 3 kelompok yang selalu kesulitan mencapai tingkat kekayaan yang mereka harapkan. Kami berharap kamu tidak termasuk dalam salah satu dari 3 kelompok ini. Oke, yang pertama, ada orang-orang yang memiliki penghasilan tinggi namun sangat menjaga gengsi mereka. Menjadi kaya raya adalah sesuatu yang sulit untuk dicapai. Mereka menjalani gaya hidup sesuai dengan penghasilan mereka. Bahkan semakin besar penghasilan mereka, semakin tinggi pula gaya hidup yang mereka pertahankan. Semua ini terjadi karena mereka sangat menjaga citra dan gengsi mereka. Ketika mereka menerima gaji, misal sekitar 4 juta, gaya hidup mereka setara dengan jumlah tersebut. Apabila penghasilan mereka naik menjadi 10 juta, gaya hidup mereka pun mengikuti kenaikan tersebut dan seterusnya. Akibatnya tidak peduli berapa besar penghasilan yang mereka terima, semuanya habis untuk menopang gaya hidup yang mereka pelihara. Namun di sisi lain, ketika penghasilan mereka turun, gaya hidup mereka tetap tinggi. Mereka cenderung sulit beradaptasi dengan perubahan pendapatan dan seringkali tidak menyadari bahwa penghasilan mereka telah menurun. Untuk mempertahankan gaya hidup tersebut, mereka seringkali terpaksa mengambil hutang sebagai solusi utama. Terlepas dari tinggi atau rendahnya penghasilan, mereka akan tetap fokus pada konsumsi dan mencoba menjaga citra mereka. Penghasilan mereka kadang digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting, hanya untuk mempertahankan gaya hidup dan pada akhirnya hanya bersifat semu. Kelompok kedua adalah kelompok berpenghasilan rendah namun memiliki gengsi tinggi. Kelompok ini adalah golongan miskin yang hidupnya berkutat dengan penghasilan yang rendah namun memiliki keinginan dan gengsi yang tinggi, sehingga ia akan melakukan apa saja untuk memenuhi gengsinya tersebut, tak terkecuali dengan berhutang. Kelompok ini sangat mudah terpengaruh oleh orang lain, ingin meniru apa yang lagi tren, ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggapnya sebagai orang kaya. Mereka lebih fokus ingin terlihat kaya dengan melakukan berbagai cara. Mereka berusaha menjaga gengsinya dengan cara-cara yang mungkin terkesan tidak logis. Orang-orang berpenghasilan rendah ini namun memiliki gengsi yang tinggi sangat sulit menjadi orang yang benar-benar kaya. Kenapa sih ada orang-orang yang berpenghasilan rendah namun memiliki gengsi yang sangat tinggi? Biasanya orang-orang yang ada dalam golongan bawah berpenghasilan rendah ingin meniru gaya hidup yang ada pada golongan atas. Sehingga walaupun mereka berpenghasilan rendah, mereka memiliki gengsi yang tinggi karena mengidentifikasi diri mereka sebagai golongan kaya. Selain itu juga penyebab lain mengapa mereka dengan penghasilan rendah bisa memiliki gengsi yang tinggi adalah karena waktu dulu mereka mungkin pernah merasakan penghasilan yang lebih tinggi dan hidup yang lebih baik. Namun karena suatu hal, penghasilan mereka menurun dan mereka sulit mengubah gaya hidup yang sudah tertanam kuat di dalam hidup mereka. Mereka masih teringat betapa sejahteranya hidup saat penghasilan mereka tinggi, sehingga mereka kesulitan menyesuaikan gaya hidup dengan realitas pendapatan yang mereka alami saat ini. Kelompok ketiga adalah kelompok pemimpin besar namun malas. Golongan ini adalah orang-orang yang punya impian besar, memiliki visi yang luar biasa besarnya, namun mereka tidak berbuat apapun. Mereka berharap ada keajaiban yang datang pada hidupnya hanya dengan berdiam diri. Ciri-ciri dari kelompok ini adalah suka membual, suka membanggakan dirinya dan menganggap dirinya yang paling hebat. Sejatinya dirinya tidak berbuat apapun untuk meraih impian dan cita-citanya tersebut. Mereka berharap suatu saat nanti hidup mereka berubah, masa depan mereka menjadi lebih baik,
Namun mereka lupa bahwa masa depan yang indah itu dimulai dari hari ini, dimulai dari proses memperbaiki diri, setahap demi setahap. Itulah 3 kelompok yang sulit menjadi kaya raya. Mudah-mudahan kita semua bukan salah satu dari 3 kelompok tersebut. Terima kasih telah menonton video kita sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ruang Inteligensi kami agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.